Jorge Martin kuat menjalani cobaan berat di MotoGP 2025 karena Marc Marquez. Juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin, menghadapi musim 2025 yang sangat menantang. Sejak awal, ia sudah dihantam cedera. Pada tes pramusim di Sepang, Martin mengalami kecelakaan yang menyebabkan cedera parah di tangan kirinya. Selain itu, Martin juga sempat patah tulang lain dan menjalani operasi. Pemulihan fisik Martin berjalan lambat dan penuh risiko. Ia menyebut sendiri bahwa pukulan cedera sangat berat, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga mental. Namun, ia tetap optimistis tidak akan tersingkir dari persaingan. Peran Marc Marquez dalam kisah Jorge Martin. Salah satu faktor yang menurut artikel Bola Sport ikut memberikan tekanan pada Martin adalah keberadaan Marc Marquez. Marquez, yang pada 2025 membela Ducati pabrikan, dipandang sebagai ancaman besar. Jorge Martin sendiri pernah menyatakan bahwa Marquez adalah salah satu pesaing yang sangat menakutkan. Selain itu, Marquez juga pernah memberi nasihat pada Martin soal pemulihan cedera. Dalam sebuah wawancara, Marquez menyarankan Martin agar mendengarkan tubuhnya dan tidak terburu-buru kembali ke sirkuit, berdasarkan pengalaman Marquez sendiri menghadapi cedera. Nasihat ini menunjukkan sisi manusiawi Marquez sekaligus menyoroti betapa beratnya beban yang diemban Martin. Dia tidak hanya harus pulih, tapi juga bersaing dengan Marquez di lintasan, dua tantangan dalam satu waktu. Mental kuat dan dukungan eksternal. Martin tidak hanya bergulat dengan cederanya sendiri, ia mendapat dukungan moral dan analisis positif dari figur-figur penting di dunia MotoGP. Contohnya, Casey Stoner, juara dunia MotoGP masa lalu, menyebut bahwa cedera-cedera parah yang dialami Martin bisa membuatnya lebih tangguh di masa depan. Hal ini menjadi bagian penting dari narasi cobaan berat yang dihadapi Martin. Bukan hanya soal pulih, tetapi tumbuh dari kesulitan. Tantangan kontrak, tekanan kompetitif. Selain masalah cedera, Martin juga dihadapkan pada masalah kontrak. Menurut laporan, ada ketegangan antara dia dan tim Aprilia mengenai masa depan. Situasi ini menambah beban mental, karena Martin harus memikirkan bukan hanya balapan, tetapi juga stabilitas karir jangka panjangnya. Secara kompetitif, ia menghadapi Marquez dan Francesco Pecco Bagnaia sebagai pesaing berat. Meski Martin percaya diri dengan kecepatan dan gaya balapnya, Marquez tetap dianggap sebagai ancaman besar, dan Bagnaia adalah rival yang selalu diperhitungkan. Sikap Martin, tidak menyerah, siap bangkit. Meskipun dihantam cedera, tekanan kontrak, dan persaingan ketat, Martin menunjukkan sikap yang tegas. Ia tidak menyerah. Dalam sebuah pernyataan publik, Martin mengatakan bahwa semua yang terjadi pada 2025 akan membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Ia juga menyatakan bahwa tujuan utamanya sekarang adalah pulih sepenuhnya, mengumpulkan data di lintasan, dan mempersiapkan musim 2026 dengan lebih matang. Marquez sebagai pemicu, bukan hambatan fatal. Dari uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa Marc Marquez memang menjadi salah satu faktor yang membuat musim 2025 Jorge Martin terasa lebih berat, baik secara kompetitif maupun mental. Namun, kehadiran Marquez juga menjadi pemicu untuk Martin menunjukkan ketangguhan dan tekadnya. Martin tampak sedang dalam proses dua hal sekaligus, pemulihan fisik pasca cedera besar, dan redefinisi karir di lintasan sambil menghadapi Marquez. Kesulitan yang dialaminya bukan sekadar beban, tapi peluang untuk tumbuh. Dan dari berbagai pernyataan Martin sendiri, serta dukungan dari figur-figur seperti Stoner, jelas bahwa ia menganggap cobaan ini sebagai ujian yang bisa membentuknya lebih baik, bukan sebagai akhir dari perjalanan. Bos Ducati akui kemungkinan salah reset Francesco Bagnaia di MotoGP 2025. Manajemen Ducati kini mengakui adanya kemungkinan bahwa keputusan mereka untuk reset Francesco Bagnaia pada MotoGP 2025 bisa jadi salah langkah. Direktur Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, menyatakan bahwa tim telah melakukan berbagai upaya teknis agar Pecco bisa kembali menemukan performa terbaiknya, tetapi hasilnya belum konsisten sebagaimana diharapkan. Masalah utama yang terus membayangi Bagnaia adalah hilangnya failing dengan motor Desmosedici EP25, khususnya pada ban depan. Dalam beberapa balapan, ia tidak mampu membangun kepercayaan diri yang sama seperti musim-musim sebelumnya. Ducati sudah mencoba berbagai penyesuaian setup motor untuk menyesuaikan gaya balap Bagnaia, tetapi perubahan itu belum memberi dampak magis yang diharapkan. Menurut laporan, Ducati bahkan sempat mempertimbangkan untuk mengembalikan konfigurasi tertentu ke versi tahun lalu agar Pecco bisa kembali merasa nyaman. Namun, usulan ini memperlihatkan bahwa reset besar yang dilakukan tim bisa jadi terlalu agresif atau keliru arah. Di sisi lain, manajemen tetap menunjukkan dukungan penuh ke Pecco.
Gigi Dalinya menegaskan bahwa Ducati tidak akan menyerah dan terus bekerja dari sisi teknis untuk menemukan solusi. Sementara itu, pihak Ducati juga mengakui tekanan mental yang dihadapi Bagnaia, bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga masalah kepercayaan terhadap motornya sendiri. Kritik bahkan muncul bahwa Ducati kehabisan cara untuk membantu Bagnaia pulih dari krisis performa. Meski begitu, mereka tampaknya masih yakin bahwa potensi pebalap asal Italia itu belum habis, dan jalan keluar dari kesulitan ini bisa menjadi kunci untuk menyelamatkan musim dan karir Bagnaia bersama pabrikan merah. Alex Marquez tampil luar biasa dan keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP Valencia 2025 yang digelar di sirkuit Ricardo Tormo, Sabtu malam waktu Indonesia. Balapan singkat yang selalu menghadirkan drama ini kembali memunculkan kejutan, duel panas, dan kontras nasib para pembalap papan atas. Alex Marquez, yang sepanjang akhir pekan tampak nyaman dengan settingan motornya, mampu mengendalikan ritme balapan sejak pertengahan lap dan menutup sprint dengan kemenangan yang sangat meyakinkan. Di belakangnya, Pedro Acosta menunjukkan kelasnya sebagai salah satu talenta paling berbahaya di paddock MotoGP. Meski sempat memimpin di awal balapan, rookie fenomenal itu akhirnya harus puas di posisi kedua setelah tak mampu membalas kecepatan Alex di lap-lap akhir. Fabio Di Giannantonio, atau Di Gia, melengkapi podium dengan performa konsisten dan agresif, memanfaatkan kesalahan kecil para rivalnya. Sementara itu, sejumlah pembalap top justru mengalami hari yang buruk. Marco Bezzecchi, sang peraih pole position, menderita sejak start dan sama sekali tidak menemukan ritme terbaiknya. Jorge Martin memilih tampil aman menjelang balapan terakhir musim ini, sementara Francesco Pecco Bagnaia tidak mampu berbuat banyak dengan kondisi motor yang tak pernah benar-benar nempel ke grip ideal. Sebagai tambahan, Marc Marquez absen dan tidak ambil bagian dalam sprint race, membuat sorakan penonton sedikit kehilangan ketegangan yang kerap muncul setiap kali ia berada di lintasan. Start berantakan, Alex Marquez bangkit tunjukkan konsistensi. Sprint race dimulai dengan kejutan besar. Marco Bezzecchi yang start dari posisi pertama justru kalah akselerasi sejak lampu padam. Pedro Acosta melesat dari baris depan seperti peluru, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez yang langsung menyerang dari sisi dalam. Pada 3 tikungan pertama, rombongan depan langsung berebut posisi. Acosta sempat terlihat sangat agresif dan membuka sedikit jarak. Namun, Alex Marquez yang terkenal rapi dan jarang membuat kesalahan di lintasan kering, mulai menemukan ritme setelah 2 lap berjalan. Memasuki pertengahan balapan, Alex melihat momen ideal untuk mengambil alih posisi terdepan. Acosta mencoba mempertahankan posisinya, tetapi Ducati milik Alex memiliki stabilitas pengereman yang lebih baik dan traksi lebih kuat saat keluar tikungan. Setelah menyalip Acosta, Alex langsung memutus jarak dan tidak pernah melihat ke belakang lagi. Dengan gaya balap yang mulus dan dingin, ia memastikan tidak ada celah bagi Acosta untuk mendekat kembali. Hasilnya, kemenangan sprint yang sepenuhnya dikendalikan oleh sang adik Marquez tersebut. Pedro Acosta, cepat, tapi belum cukup. Acosta sebenarnya menunjukkan potensi untuk menang. Start sempurna, kecepatan awal luar biasa, dan beberapa overtake yang sangat bersih menunjukkan kematangannya yang semakin berkembang. Namun, memasuki lap kelima, grip ban depan motornya terlihat sedikit goyah. Ia mulai kehilangan stabilitas, terutama pada sektor kedua dan keempat sirkuit Ricardo Tormo yang dikenal tricky dan teknis. Alex memanfaatkan kondisi itu dengan cerdas. Meski begitu, posisi kedua tetap menjadi hasil yang sangat kuat bagi Acosta. Ini makin mempertegas bahwa ia sudah menjadi salah satu nama besar MotoGP, meski baru mengarungi musim debut. Di Gia podium, konsistensi berbuah manis. Fabio Di Giannantonio kembali menunjukkan konsistensinya. Meski tidak pernah benar-benar mengancam posisi 2 besar, ia menghabiskan sprint dengan strategi matang, menekan saat perlu, timbul tenggelam secara stabil, dan memanfaatkan performa lawan yang mulai turun. Di Gia sempat bersaing ketat dengan pembalap Aprilia serta beberapa Ducati lain di belakang, namun keuletannya membuat ia sukses mengamankan podium ketiga. Hasil ini sangat penting bagi timnya, sekaligus menegaskan bahwa ia tetap menjadi salah satu pembalap paling berkembang di grid. Bezzecchi menderita, dari pole ke krisis performa. Salah satu kisah paling pahit dalam sprint ini adalah Marco Bezzecchi. Setelah tampil sangat cepat di sesi kualifikasi dan meraih pole position dengan lap luar biasa, ia justru tersiksa sejak start. Akselerasi buruk membuatnya disalip 3-4 pembalap sekaligus. Setelah itu, ia tidak pernah benar-benar bisa kembali ke ritme puncaknya. Motor Aprilianya terlihat sulit diajak menikung cepat, dan bagian belakangnya terlihat kehilangan traksi di beberapa tikungan penting.
Bezzecchi hanya bisa bertahan dari tekanan pembalap belakang yang terus mengintai. Dari calon pemenang, ia berubah menjadi pembalap yang sekadar bertahan agar tidak semakin merosot. Martin main aman, Pecco tanpa daya. Jorge Martin memilih tampil aman di sprint hari ini. Secara objektif, ia tidak tampil buruk. Namun, jelas terlihat bahwa agresivitasnya ditahan, mungkin mengingat balapan utama minggu adalah target yang lebih penting. Martin hanya fokus memastikan poin dan menjaga motor tetap aman. Keputusan itu mungkin tepat secara strategi, tetapi secara visual membuatnya kalah bersinar dari nama-nama lain yang tampil lebih ganas. Pecco Bagnaia justru lebih buruk. Juara dunia 2 kali itu sama sekali tidak bisa berbuat banyak. Motor Ducatinya terlihat tidak stabil, dan Pecco tidak mampu menemukan grip yang ia butuhkan, terutama pada bagian depan. Ia mencoba memaksakan ritme, namun justru kehilangan waktu daripada memperbaiki posisi. Sprint ini memperlihatkan betapa sulitnya musim 2025 bagi Pecco, yang dari awal sudah terseok-seok dan tidak pernah benar-benar menemukan bentuk terbaiknya. Marc Marquez absen, aura sprint jadi berbeda. Tanpa Marc di lintasan, dinamika sprint terasa sedikit berbeda. Tidak ada manuver ambisius, tidak ada tensi tambahan setiap kali ia masuk tikungan sempit, dan tidak ada sorakan publik khas Valencia yang biasanya mengikuti setiap langkahnya. Ketidakhadiran Marc menjadi subplot tersendiri, namun tak mengurangi keseruan balapan. Jika sprint saja sudah menghasilkan drama seperti ini, race day besok dijamin jauh lebih panas. Apalagi banyak pembalap masih punya urusan yang belum selesai. Bagnaia tersesat tanpa Marquez, Ducati dilanda kebingungan menjelang Valencia 2025. Valencia, di belakang layar gemerlap tim Ducati, ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Francesco Pecco Bagnaia, sang bintang pabrikan, tampak seperti tersesat tanpa arahan jelas, terutama di era dominasi Marc Marquez. Situasi ini makin nyata jelang pentas penutup musim, MotoGP Valencia 2025. Bagnaia, yang kerap menjadi wajah harapan Ducati, mulai menunjukkan luka tak kasat mata. Kehilangan, failing, dengan mesin Desmose di GP 25 meski masih mengendarai motor yang sama dengan Marquez. Krisis identitas dan performa. Musim 2025, Bagnaia memang mendapat tekanan ekstra. Rekan setimnya tidak lain adalah Marc Marquez, sosok juara dan figur pengembangan utama di Ducati. Namun alih-alih tumbuh bersama, Bagnaia justru sering menyatakan kesulitan adaptasi. Menurut legenda balap, beberapa komponen motor masih belum klik dengan gaya balap Pecco. Benar-benar dilema bagi Ducati, bagaimana mempertahankan ambisi juara dengan dua karakter pembalap yang sangat berbeda. Kompas melaporkan bahwa Bagnaia sudah mencoba berbagai setelan untuk memperbaiki rasa pada motor, namun belum menemukan solusi sempurna. Situasi ini diperparah oleh kepergian Marquez dari sesi tes akhir musim di Valencia. Ducati harus mengandalkan Bagnaia dan Alex Marquez untuk mengevaluasi konsep motor masa depan. Tanpa input Marquez di lintasan tes, Ducati tampak seperti kehilangan pilar teknis yang sangat penting dalam perencanaan YP26. Kritik dan tekanan dari dalam. Tidak hanya dari teknis, tekanan juga datang dari moral. Mantan pembalap legenda Valentino Rossi bahkan menyebut bahwa kehadiran Marquez membuat persaingan di garasi Ducati semakin sulit bagi Bagnaia. Rossi menilai bahwa Pecco kesulitan bersaing karena harus selalu dibandingkan dengan Marquez, yang punya gaya agresif dan insting juara yang sangat tinggi. Di sisi manajemen, kesabaran mulai menipis. Beberapa sumber menyebut bahwa Ducati sudah mulai menyadari bahwa menyinergikan dua pembalap hebat ini bukanlah pekerjaan mudah. Ada kekhawatiran bahwa konflik teknis dan mental dapat merusak reputasi tim secara keseluruhan. Apa kata Bagnaia? Di depan media, Pecco terlihat tenang namun tegas. Ia menyatakan bahwa kondisi sekarang sangat menantang, dan memang ada momen di mana ia hanya bisa pasrah. Saya sudah mencoba segalanya, dan kadang rasanya seperti tersesat. Saya tidak punya jawaban instan, katanya dalam wawancara. Namun, Bagnaia juga menegaskan komitmennya terhadap Ducati. Ia tidak menyerah, dan masih percaya bahwa suatu saat ia akan menemukan kembali feel yang selama ini hilang. Loyalitasnya kepada tim tetap solid, meski jalan ke depan tampak bergelombang. Implikasi besar untuk Ducati. Krisis performa Bagnaia di tengah absennya Marquez dalam sesi pengembangan bisa berdampak jangka panjang. Jika tidak segera menemukan solusi, Ducati bisa kehilangan momentum dalam kompetisi tim dan pengembangan motor masa depan.